Pernah tidak kamu merasakan sesuatu yang aneh seperti ini? Kamu sedang menjalani hari seperti biasa. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada rencana memikirkan masa lalu. Tapi tiba-tiba satu nama muncul di pikiranmu. Nama seseorang yang pernah sangat dekat dengan hidupmu. Nama yang dulu kamu panggil hampir setiap hari. Nama yang dulu membuat hatimu merasa tenang. Tapi sekarang dia tidak ada lagi di dekatmu. Aneh sekali cara ingatan bekerja. Kamu tidak memanggilnya. Kamu tidak mencarinya. Tapi entah kenapa bayangannya datang sendiri. Lalu di saat yang hampir bersamaan, kamu justru menemukan video ini. Coba jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu sedang memikirkan seseorang saat ini? Seseorang yang pernah datang dalam hidupmu, lalu pergi tanpa benar-benar menjelaskan semuanya. Kalau iya, mungkin kamu akan merasa sedikit merinding mendengar ini. Karena bisa jadi, kamu tidak berada di sini secara kebetulan. Selamat datang di channel ini. Terima kasih sudah mampir dan meluangkan waktumu untuk menonton. Di dunia yang penuh dengan jutaan video, jutaan suara, dan jutaan cerita, kamu justru berhenti di video ini. Itu bukan hal kecil. Kadang hidup mempertemukan kita dengan sesuatu pada waktu yang sangat tepat. Bukan karena kita mencarinya, tapi karena kita memang perlu mendengarnya. Dan mungkin, ada satu pesan yang sedang Allah ingin sampaikan kepadamu hari ini. Pesan tentang seseorang yang pernah kamu cintai. Tentang seseorang yang mungkin sampai sekarang masih tinggal diam di sudut hatimu. Tidak semua orang berani mengakui hal ini. Banyak orang terlihat baik-baik saja di luar. Mereka tersenyum. Mereka menjalani hidup seperti biasa. Mereka mengatakan semuanya sudah selesai. Tapi jauh di dalam hati, ada satu nama yang belum benar-benar pergi. Bukan karena mereka tidak ingin melupakan, tapi karena perasaan tidak selalu bisa diperintah. Ada orang yang sudah bertahun-tahun mencoba melupakan seseorang, tapi setiap kali mendengar lagu tertentu, kenangan itu kembali hidup. Ada orang yang sudah membuka hati untuk orang lain, tapi tetap merasa ada ruang yang dulu pernah diisi oleh seseorang yang berbeda. Dan jika kamu pernah merasakan hal seperti itu, kamu tidak sendirian. Banyak orang di dunia ini mengalami hal yang sama. Ada satu hubungan yang tidak pernah benar-benar selesai. Bukan karena masih bersama, tapi karena kisahnya berhenti di tengah jalan. Tidak ada penjelasan yang benar-benar menutup semuanya. Tidak ada akhir yang jelas. Hanya jarak yang tiba-tiba muncul. Hanya waktu yang berjalan tanpa memberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Lalu sejak saat itu, satu pertanyaan sering muncul dalam hati. Apakah dia benar-benar sudah pergi dari hidupku? Atau suatu hari nanti, Allah akan mempertemukan kami kembali? Pertanyaan ini sederhana, tapi berat. Karena harapan bisa menjadi hal yang sangat indah sekaligus menyakitkan. Berharap seseorang akan kembali bisa membuat hati tetap hangat. Tapi berharap terlalu lama juga bisa membuat hati lelah. Dan di titik itulah banyak orang mulai bertanya kepada dirinya sendiri. Apakah semua ini hanya kenangan? Atau memang ada sesuatu yang belum selesai? Sekarang aku ingin kamu melakukan sesuatu yang sederhana. Jika kamu sedang menonton ini dan di dalam hatimu ada seseorang yang masih kamu ingat sampai hari ini, tulis angka 77 di kolom komentar. Angka itu sederhana. Tapi kita akan menjadikannya simbol energi positif malam ini. Energi doa, energi harapan yang baik, energi yang kita kirimkan kepada hidup kita sendiri. Tulis 77 jika kamu percaya bahwa Allah selalu memiliki rencana yang lebih besar daripada apa yang kita pahami saat ini. Dan setelah kamu menulis angka itu, tarik napas pelan. Karena kita akan membicarakan sesuatu yang sering membuat banyak orang terdiam. Tentang takdir jodoh, tentang bagaimana Allah mempertemukan dua manusia di waktu yang tidak pernah mereka duga. Banyak orang berpikir bahwa jodoh selalu datang dengan cara yang mudah. Dua orang bertemu, mereka saling mencintai, lalu hidup berjalan dengan bahagia. Tapi kenyataannya, kehidupan sering jauh lebih rumit dari cerita seperti itu. Ada dua orang yang sangat cocok,
tapi mereka bertemu di waktu yang salah. Ada dua orang yang saling mencintai, tapi keadaan memaksa mereka berpisah. Ada dua orang yang merasa sangat dekat, tapi jarak membuat mereka perlahan menjauh. Kadang bukan perasaan yang hilang, kadang hanya waktu yang tidak berpihak. Dan ketika dua orang harus berpisah karena keadaan seperti itu, biasanya yang tertinggal bukan hanya kenangan. Yang tertinggal adalah pertanyaan, bagaimana jika waktu itu berbeda? Bagaimana jika keadaan tidak memisahkan kami? Bagaimana jika kami bertemu di waktu yang lebih tepat? Pertanyaan seperti itu bisa tinggal sangat lama di dalam hati seseorang. Tahun demi tahun berlalu, tapi bayangannya masih sesekali datang. Kadang muncul saat malam sedang sepi. Kadang muncul saat melihat sesuatu yang mengingatkan pada masa lalu. Dan di momen seperti itu, hati sering berbisik pelan. Apakah mungkin suatu hari nanti kami bertemu lagi? Menariknya, dunia ini penuh dengan kisah yang aneh. Ada orang yang tidak pernah menyangka akan bertemu lagi dengan seseorang dari masa lalunya. Mereka sudah menjalani hidup masing-masing. Sudah mencoba melupakan semuanya. Tapi entah bagaimana, hidup mempertemukan mereka lagi di satu titik yang tidak mereka rencanakan. Ada yang bertemu kembali di sebuah kota yang sama. Ada yang dipertemukan melalui teman lama. Ada yang bahkan bertemu secara tidak sengaja setelah bertahun-tahun tidak saling tahu kabar. Saat itu terjadi, banyak orang mengatakan satu hal yang sama. Rasanya seperti takdir sedang bekerja. Seolah ada jalan yang pelan-pelan membawa dua orang kembali ke titik yang sama. Apakah itu kebetulan? Atau memang Allah sudah menuliskan pertemuan itu sejak awal? Tidak ada manusia yang benar-benar tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, takdir sering bekerja dengan cara yang tidak bisa kita tebak. Kadang Allah memisahkan dua orang bukan untuk mengakhiri cerita mereka. Kadang Allah memisahkan mereka untuk mengubah mereka. Karena manusia sering bertemu sebelum mereka benar-benar siap. Seseorang mungkin terlalu egois di masa lalu. Seseorang mungkin belum mengerti bagaimana cara mencintai dengan benar. Seseorang mungkin belum cukup dewasa untuk menjaga hubungan. Lalu kehidupan berjalan. Waktu mengajarkan banyak hal. Kesalahan menjadi pelajaran. Kehilangan menjadi pengingat. Dan tanpa disadari, manusia berubah sedikit demi sedikit. Mereka menjadi lebih tenang, lebih mengerti, lebih menghargai perasaan orang lain. Dan di saat itulah kadang kehidupan mempertemukan dua orang kembali. Bukan sebagai orang yang sama seperti dulu, tapi sebagai versi baru dari diri mereka. Versi yang lebih matang, versi yang lebih siap. Namun ada satu hal penting yang perlu kamu ingat. Takdir bukan alasan untuk berhenti menjalani hidup. Jika kamu terus menunggu seseorang tanpa bergerak maju, itu bukan harapan yang sehat. Allah tidak pernah meminta kita menghentikan hidup hanya karena seseorang pernah pergi. Justru seringkali Allah ingin kita terus berjalan, terus memperbaiki diri, terus membangun kehidupan yang lebih baik. Karena ketika seseorang benar-benar adalah jodohmu, dia tidak akan hilang hanya karena waktu memisahkan kalian. Jika Allah sudah menuliskan dua nama untuk saling kembali, jalan itu akan ditemukan. Bukan karena kita memaksanya, tapi karena hidup membawa kita ke arah yang sama. Jadi jika hari ini kamu masih mengingat seseorang, tidak perlu merasa lemah. Tidak perlu merasa bodoh karena masih peduli. Perasaan adalah bagian dari menjadi manusia. Yang penting bukan seberapa lama kamu mengingat seseorang. Yang penting adalah bagaimana kamu tetap menjalani hidupmu dengan baik. Karena kadang, justru ketika seseorang sudah benar-benar berdamai dengan masa lalunya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seseorang dari masa lalu bisa saja muncul kembali. Dan saat itu terjadi, kamu akan melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi melihatnya dengan luka. Kamu melihatnya dengan kedewasaan. Dan disitulah cerita bisa berjalan ke arah yang baru. Di bagian berikutnya nanti, kita akan membahas sesuatu yang jarang disadari banyak orang. Tentang bagaimana Allah sebenarnya menguji dua hati sebelum akhirnya menyatukan mereka. Karena seringkali,
Perpisahan bukanlah akhir dari cerita. Kadang perpisahan adalah cara hidup mempersiapkan dua orang untuk pertemuan yang lebih kuat di masa depan. Jika di bagian sebelumnya kita berbicara tentang kenapa seseorang bisa tetap tinggal di ingatan meskipun waktu sudah berlalu, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Bagian yang sering membuat banyak orang merenung diam-diam ketika malam mulai sepi. Tentang satu pertanyaan yang sangat sederhana, tapi jawabannya sering membuat hati gelisah. Kenapa Allah mempertemukan dua orang yang terasa begitu dekat, tapi kemudian memisahkan mereka? Pertanyaan ini pernah muncul di hati banyak orang. Bahkan mungkin di hatimu juga. Kamu bertemu seseorang yang terasa sangat cocok. Percakapan mengalir dengan mudah. Tawa terasa tulus. Kehadiran mereka membuat hari-harimu terasa lebih ringan. Lalu tiba-tiba semuanya berubah. Keadaan memaksa kalian berpisah. Bukan karena kalian saling membenci. Bukan karena perasaan itu hilang. Tapi karena kehidupan memiliki jalannya sendiri. Ada yang harus berpisah karena jarak. Ada yang harus berpisah karena keluarga. Ada yang harus berpisah karena mimpi yang harus dikejar. Dan sejak saat itu, hidup berjalan seperti biasa. Waktu terus bergerak maju. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Namun yang aneh adalah satu hal. Ada orang yang benar-benar hilang dari hidup kita, tapi tidak pernah benar-benar hilang dari hati kita. Kadang kita sudah tidak berbicara lagi. Sudah tidak saling tahu kabar. Bahkan mungkin nomor teleponnya sudah tidak ada. Tapi kenangannya masih muncul sesekali. Bukan setiap hari, tidak terus-menerus, tapi cukup sering untuk membuat kita sadar bahwa ada sesuatu yang dulu sangat berarti. Di titik ini banyak orang mulai bertanya kepada dirinya sendiri, apakah pertemuan itu hanya kebetulan? Atau sebenarnya ada sesuatu yang sedang Allah persiapkan? Menariknya, dalam banyak kisah kehidupan nyata, dua orang yang akhirnya berjodoh justru pernah melalui fase perpisahan yang panjang. Mereka pernah merasa kehilangan satu sama lain. Mereka pernah menjalani hidup tanpa tahu apakah akan bertemu lagi. Bahkan ada yang sempat benar-benar melupakan. Tapi kehidupan memiliki cara yang aneh untuk mempertemukan kembali orang-orang yang pernah saling berarti. Ada yang bertemu kembali di tempat yang tidak pernah mereka rencanakan. Ada yang dipertemukan kembali oleh teman lama. Ada yang bahkan bertemu setelah bertahun-tahun tanpa kabar. Ketika itu terjadi, banyak orang mengatakan satu hal yang sama. Rasanya seperti Allah sedang menunjukkan sesuatu. Seolah ada jalan panjang yang tidak terlihat, yang perlahan membawa dua orang kembali ke titik yang sama. Tapi disinilah satu hal penting yang sering tidak disadari. Allah tidak hanya mempertemukan dua orang begitu saja. Seringkali Allah juga menguji mereka. Bukan untuk menyiksa hati manusia, tapi untuk membentuk mereka. Bayangkan dua orang yang bertemu ketika mereka masih sangat muda. Mereka saling menyukai. Mereka merasa cocok, tapi kedewasaan mereka belum cukup. Ego masih besar. Cara berpikir masih sempit. Kesabaran masih tipis. Hubungan yang seperti ini sering terasa sangat kuat di awal, tapi mudah rapuh ketika diuji. Dan ketika hubungan seperti itu berakhir, banyak orang merasa semuanya sudah selesai. Padahal kadang itu bukan akhir cerita. Kadang itu adalah awal dari proses perubahan. Ketika seseorang kehilangan sesuatu yang sangat berarti, dia sering mulai melihat dirinya sendiri dengan lebih jujur. Dia mulai bertanya, apa yang dulu salah? Apa yang dulu bisa diperbaiki? Apa yang dulu tidak sempat dia lakukan? Perpisahan sering menjadi guru yang sangat keras, tapi juga sangat jujur. Ia mengajarkan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh kebahagiaan. Orang yang dulu keras kepala bisa belajar menjadi lebih sabar. Orang yang dulu tidak menghargai kehadiran seseorang bisa belajar betapa berharganya sebuah perhatian. Orang yang dulu tidak siap berkomitmen bisa belajar tentang arti tanggung jawab. Semua perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam. Ia terjadi perlahan, melalui waktu, melalui pengalaman, melalui luka yang akhirnya berubah menjadi pelajaran. Dan tanpa disadari,
Manusia yang dulu pernah saling mencintai itu berubah menjadi versi baru dari dirinya. Versi yang lebih dewasa, versi yang lebih memahami arti hubungan, versi yang lebih siap untuk menjaga seseorang. Di titik inilah kadang kehidupan membuat sesuatu yang mengejutkan. Dua orang yang dulu pernah dipisahkan oleh keadaan, tiba-tiba dipertemukan kembali. Mungkin setelah 5 tahun, mungkin setelah 10 tahun, mungkin setelah keduanya benar-benar menjalani hidup masing-masing. Ketika mereka bertemu kembali, perasaan yang muncul sering berbeda dari dulu. Bukan lagi rasa cinta yang terburu-buru, bukan lagi emosi yang meledak-ledak, tapi sesuatu yang jauh lebih tenang. Ada rasa saling memahami yang lebih dalam, ada rasa menghargai yang lebih tulus. Dan banyak orang mengatakan bahwa pertemuan kedua terasa jauh lebih kuat daripada pertemuan pertama. Karena kali ini mereka bertemu sebagai manusia yang sudah belajar banyak hal. Namun di sini ada satu kenyataan yang juga perlu kita terima. Tidak semua orang yang pernah kita cintai akan kembali. Dan itu juga bagian dari takdir Allah. Kadang seseorang hadir dalam hidup kita bukan untuk menjadi jodoh kita, tapi untuk mengubah kita menjadi manusia yang lebih baik. Kadang seseorang datang hanya untuk mengajarkan satu pelajaran yang sangat penting. Pelajaran tentang kehilangan, pelajaran tentang menghargai, pelajaran tentang kedewasaan. Dan setelah pelajaran itu selesai, jalan hidup kita berpisah. Banyak orang merasa sedih ketika menyadari hal ini. Tapi sebenarnya tidak semua kisah yang berakhir itu gagal. Ada hubungan yang tidak berlanjut menjadi pernikahan, tapi tetap meninggalkan dampak yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Ia membuat seseorang menjadi lebih bijak. Ia membuat seseorang lebih mengerti arti cinta yang sehat. Ia membuat seseorang lebih siap ketika akhirnya bertemu dengan orang yang benar-benar menjadi jodohnya. Karena pada akhirnya, Allah tidak pernah mempertemukan dua manusia tanpa alasan. Setiap pertemuan membawa sesuatu, kadang membawa kebahagiaan, kadang membawa pelajaran, kadang membawa keduanya sekaligus. Sekarang aku ingin kamu merenungkan satu hal. Apakah orang yang kamu ingat saat ini adalah seseorang yang datang untuk tinggal selamanya? Atau seseorang yang datang untuk mengubah hidupmu? Jawaban itu mungkin belum kamu ketahui sekarang. Dan tidak apa-apa. Karena hidup memang tidak selalu memberikan jawaban dengan cepat. Kadang kita baru memahami arti sebuah pertemuan setelah bertahun-tahun berlalu. Namun ada satu hal yang pasti. Jika seseorang memang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi bagian dari masa depanmu, tidak ada jarak yang terlalu jauh. Tidak ada waktu yang terlalu lama. Tidak ada keadaan yang benar-benar bisa memisahkan kalian selamanya. Karena jalan hidup akan menemukan cara untuk mempertemukan dua orang yang memang ditulis untuk bersama. Dan jika saat ini kamu masih menyimpan harapan baik tentang seseorang dari masa lalu, kita akan melakukan satu hal sederhana bersama. Tuliskan angka 77 sekali lagi di kolom komentar. Angka itu adalah simbol doa yang kita kirimkan malam ini. Energi positif, energi harapan yang baik. Bukan untuk memaksa seseorang kembali, tapi untuk menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang benar-benar tahu siapa yang akan berjalan bersama kita di masa depan. Dan di bagian terakhir nanti, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sering diabaikan oleh banyak orang ketika mereka menunggu seseorang kembali. Satu hal yang justru sering menjadi kunci apakah takdir akan mempertemukan dua hati lagi atau tidak. Hal yang sederhana, tapi sangat menentukan arah hidup seseorang. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir dari pembahasan ini. Bagian yang mungkin paling penting untuk dipahami jika kamu sedang memikirkan seseorang dari masa lalu. Karena setelah semua cerita tentang pertemuan, perpisahan, dan kemungkinan dipertemukan kembali oleh Allah, ada satu kenyataan yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Kenyataan bahwa jodoh tidak selalu datang kepada orang yang menunggu. Sering kali jodoh datang kepada orang yang terus berjalan. Ini adalah hal yang terdengar sederhana, tapi maknanya sangat dalam.
Banyak orang yang setelah kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya, memilih berhenti di satu titik. Mereka terus melihat ke belakang. Mereka terus memikirkan bagaimana jika semuanya bisa kembali seperti dulu. Hari-hari mereka berjalan, tapi hati mereka tetap tinggal di masa lalu. Padahal hidup tidak pernah benar-benar berhenti. Waktu terus berjalan, kesempatan baru terus datang. Orang-orang baru bisa saja masuk dalam kehidupan kita. Tapi ketika seseorang terlalu terikat dengan masa lalu, dia sering tidak menyadari bahwa hidup sedang membuka pintu-pintu baru di depannya. Disinilah kita perlu memahami sesuatu tentang cara Allah mengatur kehidupan manusia. Allah tidak pernah meminta kita untuk mengunci hati kita pada satu kemungkinan saja. Allah justru memerintahkan manusia untuk terus berusaha memperbaiki diri, memperbaiki hidup, dan menjalani setiap fase kehidupan dengan sebaik-baiknya. Jika seseorang memang ditakdirkan untuk kembali dalam hidupmu, dia akan menemukan jalannya kembali bahkan ketika kamu sedang sibuk membangun hidupmu. Ini adalah hal yang sering terjadi dalam banyak kisah nyata. Ada orang yang dulu sangat berharap seseorang kembali. Mereka menunggu, mereka berharap, mereka terus melihat ke masa lalu. Tapi orang itu tidak pernah kembali. Lalu pada satu titik mereka mulai menerima kenyataan. Mereka mulai fokus pada diri mereka sendiri. Mereka mulai memperbaiki hidup. Mereka mulai mengejar hal-hal yang dulu tertunda. Dan justru ketika mereka sudah tidak lagi memikirkan kemungkinan masa lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seseorang dari masa lalu tiba-tiba muncul kembali. Bukan karena mereka dipanggil. Bukan karena mereka dikejar, tapi karena hidup membawa mereka kembali ke titik yang sama. Perasaan yang muncul di momen seperti itu sering sangat berbeda. Jika dulu perasaan dipenuhi oleh emosi yang besar, sekarang perasaan itu lebih tenang. Jika dulu hubungan dipenuhi oleh ketidakpastian, sekarang ada kedewasaan yang membuat semuanya terasa lebih jelas. Banyak orang yang akhirnya bersama setelah bertemu kembali mengatakan satu hal yang sama. Mereka tidak akan berhasil jika pertemuan itu terjadi lebih cepat. Mereka baru benar-benar siap setelah melewati waktu yang panjang. Dan disitulah kita mulai memahami satu rahasia tentang takdir. Takdir bukan hanya tentang siapa yang kita temui. Takdir juga tentang kapan kita siap. Kadang Allah mempertemukan dua orang di awal hanya untuk memperlihatkan bahwa mereka memiliki potensi untuk bersama. Lalu Allah memisahkan mereka, bukan untuk mengakhiri cerita, tapi untuk mempersiapkan mereka. Selama waktu itu, masing-masing menjalani perjalanan hidupnya sendiri. Mereka belajar dari kesalahan. Mereka tumbuh sebagai manusia. Mereka memahami arti kehilangan dan arti menghargai. Dan ketika waktu yang tepat datang, pertemuan itu terjadi lagi dengan cara yang tidak terduga. Namun di titik ini kita juga perlu jujur pada satu hal. Tidak semua orang yang kita rindukan adalah jodoh kita. Kadang seseorang hanya hadir sebagai bagian dari perjalanan. Ia datang membawa kebahagiaan. Ia pergi membawa pelajaran. Dan setelah itu hidup membawa kita bertemu dengan seseorang yang benar-benar akan tinggal. Inilah mengapa penting bagi kita untuk tidak memaksa takdir. Memaksa seseorang untuk tetap tinggal seringkali hanya menciptakan luka baru. Cinta yang sehat tidak membutuhkan paksaan. Jika seseorang memang ingin berjalan bersamamu, dia tidak perlu dipaksa untuk tinggal. Dia akan memilih untuk tetap berada di sana. Dan jika seseorang memilih untuk pergi, kadang hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah merelakan. Bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik. Percaya pada takdir bukan berarti menyerah pada kehidupan. Percaya pada takdir berarti memahami bahwa tidak semua hal harus kita kendalikan. Ada bagian dari hidup yang memang harus kita serahkan kepada Allah. Tugas kita adalah menjalani hidup dengan sebaik mungkin, menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Memperbaiki cara kita memperlakukan orang lain. Memperbaiki cara kita melihat kehidupan. Karena ketika seseorang benar-benar menjadi versi terbaik dari dirinya, kehidupan seringkali mempertemukannya dengan orang yang tepat.
Bukan karena dia mencarinya dengan putus asa, tapi karena dia sudah siap untuk hubungan yang lebih sehat. Sekarang aku ingin kamu melakukan satu hal sederhana lagi. Jika kamu sampai di bagian ini dan masih memikirkan seseorang dari masa lalu, tidak apa-apa. Perasaan seperti itu adalah bagian dari menjadi manusia. Tapi sekarang coba katakan sesuatu dalam hatimu. Jika dia memang jodohku, ya Allah, pertemukan kami kembali dengan cara yang baik. Jika dia bukan jodohku, ya Allah, gantikan dengan seseorang yang lebih baik untuk hidupku. Kalimat sederhana ini sering memberikan ketenangan yang luar biasa. Karena kamu tidak lagi memaksakan satu kemungkinan. Kamu menyerahkan semuanya kepada Allah yang mengetahui masa depan. Dan sekarang aku ingin mengajak kamu melakukan satu hal terakhir bersama. Jika kamu percaya bahwa Allah selalu menyiapkan rencana terbaik untuk hidup setiap manusia, tuliskan angka 77 sekali lagi di kolom komentar. Angka itu adalah simbol energi positif yang kita kirimkan bersama. Energi doa, energi harapan yang baik, energi kepercayaan bahwa hidup selalu bergerak menuju sesuatu yang lebih baik. Terkadang sesuatu yang baik datang dalam bentuk orang baru. Terkadang sesuatu yang baik datang dalam bentuk pertemuan kembali dengan seseorang dari masa lalu. Apapun bentuknya, semuanya berada dalam pengetahuan Allah. Dan satu hal yang perlu kamu ingat, jika seseorang benar-benar adalah jodohmu, tidak ada jarak yang terlalu jauh. Tidak ada waktu yang terlalu lama. Tidak ada keadaan yang benar-benar mampu memisahkan kalian selamanya. Karena apa yang sudah Allah tuliskan untukmu tidak akan pernah melewatimu. Dan jika suatu hari nanti kamu benar-benar dipertemukan kembali dengan seseorang yang dulu pernah pergi, mungkin saat itu kamu akan tersenyum dan memahami satu hal, bahwa semua yang pernah terjadi dalam hidupmu ternyata bukan kebetulan. Semuanya adalah bagian dari perjalanan yang membawa dua hati menuju waktu yang tepat.